Ada sekian triliun uang negara yang hilang itu ditangani oleh Prof. Mahfud. Prof. Mahfud kalahnya di mana? Tapi siapa yang paling bisa memberikan gagasan dan ide kepada rakyat? Mana sih demografi atau kalangan masyarakat yang tidak tersentuh oleh 21 kebijakan ini, atau program ini? Ganjar Mahfud itu nggak pernah jalan di tempat, bos. Selalu ke arah yang lebih baik. Selamat datang di Open Table. Kali ini gue sendirian, nggak ditemenin Bang Maki. Karena ya emang padet kali jadwalnya. Dan kita udah kedatangan Bang Pange lagi di sini. Siap. Ini masih hangat soal debat, Bang. Ada di lokasi kan? Ada di lokasi. Selalu ada gue. Selalu ada ya? Kalau gue kemarin perdana gue ikut ke lokasi. Nah, kalau lu melihat kemarin debat itu gimana menurut lu? Performance masing-masing kandidat lah, kita mulai dari situ. Gue mulai dari yang paling kalau kata orang paling mengejutkan ya. Tapi kalau buat gue sih tidak mengejutkan. Mas Gibran. Oke. Ya, banyak orang yang tadinya kan menganggap Mas Gibran underdog gitu ya kalau debat ya. Tapi ternyata banyak yang kaget. Ternyata Mas Gibran oke juga ya. Gue sih nggak kaget gitu karena ya gue tahu Mas Gibran orang yang cerdas ya, top gitu. Jadi menurut gue sih itu bukan hal yang buat gue bikin bingung enggak. Tapi yang bikin gue seneng selain itu adalah Prof. Mahfud tuh solid banget kembali. Solid menurut gue. Gitu kan dari awal sampai akhir gitu bisa memaparkan apa yang ingin diketahui dan dimengerti oleh publik. Nah, karena kenapa? Karena kan lagi-lagi audiens pada saat debat ini kan yang paling pengen dijamah, paling pengen dijangkau itu kan sebenarnya bukan capres lainnya atau cawapres lainnya, tapi kan masyarakat Indonesia gitu. Betul. Jadi berbicaranya itu ke masyarakat, bukan ke orang di sebelah aja sebenarnya kan, kan gitu kan. Nah, dan itu yang ditampilkan oleh Prof. Mahfud. Makanya kenapa topik soal ekonomi, tapi beliau kan selalu mengatakan bahwa di balik urusan ekonomi ada masalah yang selalu ada adalah masalah soal penegakan hukum. Hukum. Entah itu soal korupsi, kepastian hukum, dan itu selalu berhubungan erat. Gitu. Makanya Prof. Mahfud menekankan sekali lagi bahwa yang paling penting adalah soal kepastian hukum. Orang mau investasi jadi takut gara-gara nggak ada kepastian hukum, gitu ya. Ada masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat atau fasilitas yang harus diberikan oleh negara karena apa? Karena ada korupsi. Lagi-lagi masalah hukum. Dan itu selalu semua dibalikin ke Prof. Mahfud soal hukum. Ini kayak, lu sepakat nggak sih kalau misalkan kita lihat bahwa oke lah di era Pak Jokowi ini ada progres soal ekonomi. Tapi ada satu hal yang mungkin belum maksimal dilakukan, yaitu menutup kebocoran ekonomi. Dan itu lewat hukum. Dan itu yang pengen disampaikan Pak Mahfud. Maksud lu begitu? Betul. Karena kita kan selalu melihat bahwa yang namanya penegakan hukum itu dari tahun ke tahun, iya kita sih selalu merasa ada peningkatan, tapi belum mencapai tahap yang sempurna. Gitu ya. Ya mungkin nggak akan pernah sempurna juga, tapi kan usaha-usaha menuju ke sana harus terus dilakukan. Dan Prof. Mahfud sebagai orang yang menjadi bagian dari pemerintahan nih Presiden Jokowi, dia bisa melihat dari dekat dan dengan jelas gitu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Nah kan contoh-contoh yang diambil oleh Prof. Mahfud itu adalah kasus-kasus yang sudah ditangani oleh beliau sendiri. Gitu. Kan ada pengalaman. Ada sekian triliun uang negara yang hilang itu ditangani oleh Prof. Mahfud. Kasus-kasusnya ya. Gitu. Belum lagi mengenai beberapa hal yang bisa didorong ke permukaan, diakselerasi progresnya ya gara-gara Prof. Mahfud yang mengawal dan dia yang mengatakan ke publik gitu. Nah, ini sebenarnya yang menunjukkan bagaimana sebagai seorang cawapres dan juga seorang menteri sekarang, Prof. Mahfud itu bukan hanya bisa beretorika, ya, tapi juga sudah ada kerja nyata, melaksanakan dan akan terus meningkatkan kinerjanya. Gitu. Nah, kemarin itu kita ngedengar nih dari paslon 02 gitu, ngomongin soal ICOR. Indeks ICOR itu pengen diturunin katanya. Kan ini ICOR itu kaitannya dengan hukum juga sebenarnya, karena itu kan ngomongin soal penegakan dan sebagainya kan, biar investasinya juga lebih gampang. Bisa dikatakan sebenarnya Paslon 02 ini sepakat gitu nggak sih dengan apa yang diomongin Prof. Mahfud panjang lebar dengan begitu? Ya sebenarnya secara keseluruhan sih gue merasa ya Paslon 02 ya sepakat dan selaras sebenarnya dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud kemarin. Gue tidak melihat ada banyak pertentangan di sana ya, selain untuk urusan-urusan yang menurut gue trivial ya. Oh trivial, kayak CSS gitu? Iya itu menurut gue urusan trivial. Karena kenapa? Karena
perdebatan dan diskusinya menurut gue bukan pada level substansi. Oke. Gitu ya. Nah, tapi selain itu menurut gue tidak ada banyak pertentangan di sana sih. Lagi-lagi Prof Mahfud dan juga capresnya Mas Ganjar ini kan adalah bagian juga dari pemerintahannya Pak Jokowi, ya kan? Dan mereka tidak memungkiri itu. Dan tidak memungkiri itu dan akan meneruskan sebenarnya kerja dan prestasinya Pak Jokowi. Jadi kalau ada anggapan kemarin itu bahwa Prof Mahfud ini kayak kemudian kalah telak gitu dari 02 karena ada gimmick-gimmick itu, lu gimana? Kalah telak itu gini, kalau di dunia kita itu dunia gue at least ya, 2 tambah 2 itu 4 gitu. Bukan 2 tambah 2 5. Jadi di dunia yang 2 tambah 2 sama dengan 4, Prof Mahfud kalahnya di mana? Enggak menurut gue, dan menurut gue ini bukan soal menang kalah gitu lagi-lagi ya, tapi publik paling bisa mengerti konsep, gagasan dan ide itu yang mana gitu. Lagi-lagi menurut gue selalu percaya yang namanya debat publik soal gagasan, soal ide itu bukan itu bukan beauty pageant gitu ya. Ini bukan uji siapa yang paling cakep gitu sebenarnya, tapi siapa yang paling bisa memberikan gagasan dan ide kepada rakyat. Lagi-lagi audiens dari debat itu adalah masyarakat. Gitu. Jadi lu percaya bahwa jawaban Prof Mahfud misalkan ke pertanyaan yang dikatakan netizen sebagai jebakan lah dari 02, dari Gibran gitu kan. Yang soal CCS carbon itu storage, kan, ya. Itu lu menganggap Prof Mahfud sukses menjawab itu? Ditanya bagaimana regulasinya, kan seperti itu kan? Bagaimana meregulasi? Bagaimana meregulasinya? Prof Mahfud mengatakan, yang belum ada, kalau mau dijadikan regulasi, dijadikan undang-undang, harus mulai dari naskah akademik dulu. Betul. Dan Prof Mahfud sebagai seorang ahli hukum, menerangkan step by step bagaimana sih sebuah proses itu sampai berujung kepada regulasi, kepada undang-undang, aturan gitu. Iya. Dan lagi-lagi Prof Mahfud itu juga menekankan bahwa seorang pemimpin itu sebenarnya kan yang paling penting untuk dilihat dan dinilai itu adalah kemampuan kerangka berpikir besar ya. Oke, sistemik ya. Karena itulah nanti akan diturunkan kepada jajarannya, kepada stafnya untuk bisa menghandle sesuatu yang lebih teknikal. Oke. Gitu. Bahkan Prof Mahfud kemarin agak sedikit memberikan respons balik. Kalau saya tanya antariksa gimana gitu kan. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. ini menarik gitu. Iya, kan? Kok kepikiran gitu lah undang-undang antariksa nasional. Cuman kalau misalnya menurut gua ya Prof Mahfud itu sekadar bergurau lah. Karena kenapa? Karena kan nggak di follow up sama dia pertanyaannya kan. Iya benar. Kan? Itu hanya memberikan gambaran aja gitu. Nah, jadi kalau dibilang kalah telak ya enggak. Sama sekali enggak di sana. Iya, itu gambaran yang menurut gue juga menarik gitu loh. Bahwa proses pembuatan perundang-undangan, aturan apapun itu harus ya berjalan melibatkan publik dengan naskah akademik, nggak bisa ujung-ujung, nggak bisa undang-undang Roro Jonggrang lah istilahnya. Betul, nggak bisa. Karena outputnya pasti jelek kan kalau kayak gitu. Betul. Dan jangan sampai juga bahwa setelah ada peraturannya baru diberikan kepada publik gitu kan. Nah, jangan juga. Terus akhirnya ngasih kerjaan lagi ke MK. Iya. Padahal sebenarnya semakin banyak undang-undang digugat di MK, berarti kualitas undang-undangnya itu semakin rendah. Betul. Iya, benar. Kalau nggak digugat harusnya ya udah berarti kualitasnya bagus. Dan itu yang diinginkan Prof Mahfud kayaknya. Iya. Dan menurut gue Prof Mahfud kemarin itu ya dalam sesi pemaparan menurut gue jelas banget ya, dan gue lucu sih lihat Prof Mahfud bilang mundur wir koruptor gitu. Aku tabrak kau katanya. Iya, tabrak kau. Itu harusnya kalau gue sih langsung pengen ada musik toet gitu kan. Efek jedak-jeduk ya di TikTok. Jedak-jeduk ya. Iya. Hai koruptor, kutabrak kau. Hai wir, mundur kau wir. Nah korupsi, setabrak. Dari pemaparan lalu sesi tanya jawab juga dihandle dengan sangat baik. Dan di akhir Prof Mahfud memaparkan 21 program ya? 21 program unggulan yang akan diusung oleh paslon nomor 3, Mas Ganjar dan juga Prof Mahfud. Jadi menurut gue ini sebuah performance yang lengkap sih, yang komprehensif dari Prof Mahfud. Nah itu dari 21 program itu kemudian. Ini kan orang hari ini bertanya gitu, itu bisa nggak sih terrealisasikan program sebanyak itu? Kalau menurut lu gimana? Gini, kita ini udah sempat buat hitung-hitungan secara internal. Pertanyaan yang sama kan juga diberikan soal program yang katanya mau makan dan susu gratis di kantor sebelah ya. Iya. Gitu. Itu kalau nggak salah angka itu 450 T lah. Iya, 400-an T katanya kan. 400-an T. 21 programnya Ganjar Mahfud itu 500 T. Tapi dapat 21 program.
Iya. Dari mulai penciptaan 17 lapangan pekerjaan, 10 juta hunian baru, satu desa, satu nakes, satu vaskes, kan, satu keluarga miskin, satu sarjana, internet cepat, gratis dan merata gitu. Jadi banyak kan, dan lain-lain tuh. 17 juta lapangan kerja. 2, satu desa, satu vaskes, satu nakes. 3, uang saku kader posyandu. 4, 10 juta hunian. Punya rumah semudah punya motor. 5, sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja. 6, satu keluarga miskin, satu sarjana. 7, perempuan maju. 8, buruh naik kelas. 9, kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara. 10, mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi. 11, masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi. 12, guru ngaji dan guru agama lain digaji. Pasokan pangan aman, harga enak di kantong. Lansia bahagia, anak cucu gembira. 15, petani bangga bertani. 16, di laut kita jaya, nelayan sejahtera. 17, disabilitas mandiri berprestasi, satu desa, satu mobil akses. 18, internet super cepat, gratis dan merata. 19, bansos pasti, lanjut, tapi harus tepat sasaran. 20, sikat KKN. Dan terakhir, KTP Sakti. Artinya kalau bicara soal pemerataan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dengan dana yang nggak jauh beda, itu lebih banyak kelompok yang bisa benar-benar tersasar gitu ya, mendapatkan itu. Iya, jadi misalnya ya bayangin aja gitu ya, dikasih uang belanja yang kurang lebih mirip-mirip gitu kan, masuk supermarket gitu, ada 2 keranjang, uangnya mirip-mirip sama nih ya, yang satu cuman bawa satu barang, yang ini 21 barang gitu, keluar check out gitu kan, pas dibayar harganya sama, kurang lebih mirip-mirip lah gitu. Jadi lebih menarik yang mana kira-kira? Jelas lebih menarik yang banyak kan. Artinya dia punya manajemen keuangan yang bagus. Betul. Dan ini pemerataan untuk semua kalangan. Karena kalau dilihat gitu, mana sih demografi atau kalangan masyarakat yang tidak tersentuh oleh 21 kebijakan ini, program ini, semuanya itu ada. Semuanya dari mulai ada, itu petani, nelayan, anak muda, mahasiswa, keluarga yang prasejahtera, lalu juga orang yang mencari lapangan pekerjaan, mencari hunian baru, guru ngaji, guru agama, bahkan semuanya ada. Ada marbot masjid kalau nggak salah. Ada, akan mendapat tunjangan juga. Jadi semuanya di cover oleh Ganjar Mahfud. Itu soal marbot masjid itu menarik banget menurut gua. Artinya orang-orang yang merawat rumah ibadah lah selama ini, tidak hanya Islam gitu kan. Ini kan berarti kan kenapa disebut marbot masjid waktu itu Pak Mahfud, karena konteksnya dia lagi ngadepin orang-orang marbot masjid. Otomatis yang dimaksud adalah semua pengelola rumah ibadah yang sebenarnya kita itu jarang melihat mereka secara serius. Kita ibadah tapi nggak pernah nanya siapa yang ngepel. Betul. Siapa yang jaga kebersihannya. Betul. Gitu nah, kan. ini adalah termasuk dalam golongan-golongan yang jangan ditinggalkan. Kalau kata Mas Ganjar, nobody left behind kan. Jangan ada yang ditinggalin gitu. Wah, hanya karena kita tidak sering melihat dan acknowledge keberadaan mereka, bukan berarti mereka nggak ada kan. Bener. Makanya apa yang dilakukan oleh Ganjar Mahfud ini, semua orang nggak ada yang ketinggalan. Dalam satu gerbong kereta panjang menuju Indonesia sejahtera gitu ya, Indonesia unggul, semua orang tuh nggak boleh ada yang ketinggalan di luar gerbong, harus ikut semuanya. Nah, ini yang menarik juga adalah Pak Mahfud kemarin nyebut soal pinjol dan judi online sebagai hal yang ingin dia bereskan untuk kemudian bisa mengerek ekonomi. Sedangkan ini bisnis yang terutama judi online, bisnis yang katanya ini serem gitu loh. Kalau kita ngelihat kan kemarin tuh ada kasus A, B, C segala macam, katanya backingnya ini. Mampu nggak sih sebenarnya Pak Mahfud itu menurut lo melawan, ya gue bilang sebut kartel lah kalau misal gitu kan. Ini kan bisnis-bisnis kayak model judi online, narkoba atau apa, ini kan ya kalau kita pernah nonton Narkos itu serem lah ya, yang kayak gitu-gitu. Mampu nggak sih? Memang kalau lo bilang ngeri ya, ngeri. Kita sudah sering lihat gitu laporannya. Tapi Prof Mahfud ini punya track record panjang berurusan sama yang ngeri-ngeri. Kan? Tabrak berarti. Tabrak gitu kan. Ada dulu satu anekdot yang sering diulangin, Pak Mahfud pernah dihardik katanya oleh seorang jenderal bintang 3 kalau nggak salah gitu kan. Katanya jangan ngurus-ngurusin, jangan nyolek-nyolek lah kira-kira gitu kan. Prof Mahfud bilang, Anda bintang 3, saya bintang 9 katanya gitu kan. Karena NU. Bintang 9. Iya kan. Jadi ya Prof Mahfud itu punya sejarah panjang lah ngurusin hal-hal yang mungkin buat banyak orang menakutkan. Dan kenapa misalnya Prof Mahfud itu kan lagi ngomongin soal digital. Lagi ngomongin soal digital ekonomi, digital platform kan sebenarnya kan. Tapi kenapa sih Prof Mahfud justru menyoroti sesuatu yang jadi problem ya?
dan sesuatu yang sebenarnya sangat dekat sama masyarakat pada umumnya. Karena masalah soal judi online, masalah soal pinjol, sebelum kita ngomongin soal sesuatu yang sangat-sangat high level ya, very sophisticated technology, kita lihat gitu di sekeliling kita deh, gitu. Gue kalau pulang ke rumah tuh biasanya kayak tempat gue itu di pinggir jalan, tiba-tiba gue lihat ntar ada yang lagi nge-slot lah, gitu ya. Ada yang terjerat pinjol juga banyak, dan itu bukan 1-2 orang doang gitu. Jadi ini kan problem. Ini kan problem. Makanya kenapa ketika ngomongin soal digitalisasi, Prof. Mahfud mengambil contoh itu sesuatu yang sangat-sangat dekat sama rakyat dan jadi case study dan semua orang bisa relate. Kita nggak ngomong jauh di awang-awang, kita ngomong soal sesuatu yang sangat-sangat grounded ya, sangat-sangat ada di dalam masyarakat. Iya benar sih. Gue tuh punya temen gitu waktu itu emang kejerat ini pinjol, pinjaman online, dan kami di antara teman tuh sangat kaget karena dia sampai suicide gara-gara itu, dan ini sangat-sangat menurut gue emang menyakitkan gitu. Gue sebagai teman aja, apalagi keluarganya dia gitu, dan ini pasti nggak cuma 1-2 orang kan. Dan itu adalah contoh yang juga dipakai oleh Prof. Mahfud kemarin kan, ngomongin bagaimana pinjol yang begitu menjerat ini, yang begitu menggerogoti dan akhirnya mengganggu bahkan berujung sampai hilangnya nyawa gitu. Ini masalah yang real, ini masalah yang real gitu. Siapa yang mau nge-solve gitu kan? Nah kalau Ganjar Mahfud itu jelas, kemarin udah diomongin jelas ini menjadi salah satu fokus nanti. Ya, jadi kita boleh aja ngomongin AI, blockchain. Oh tentu. Yang namanya inovasi itu harus selalu kita kedepankan. Bangsa yang maju itu bangsa yang menguasai teknologi, itu udah pasti. Tapi lagi-lagi kan, yang nama masyarakat itu kan ada berbagai kalangan, berbagai layer gitu. Kita nggak bisa cuma ngomongin satu layer doang, kita ninggalin yang lain. Nobody left behind, kata Mas Ganjar. Itu menarik sih, emang nobody left behind. Nah, ini tadi gue balik lagi tuh, gue kepikiran soal yang antariksa nasional tadi itu. Gue tahu mungkin Prof. Mahfud nggak serius, tapi kalau menurut gue dari situ sebenarnya Prof. Mahfud ini berpikirnya udah sangat maju gitu. Bahwa kalau kita ingin jadi bangsa yang unggul, pengen ada mungkin SpaceX gitu buatan Indonesia, kan kita harus memikirkan regulasinya ke depan. Dan dengan Prof. Mahfud nyebut itu, menurut gue memang ada lompatan dalam pikirannya Prof. Mahfud itu yang udah ngebayangin bahwa Indonesia ini bisa loh bikin perusahaan-perusahaan antariksa yang hukum itu tidak perlu kaget kemudian dan bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, kemudian kalau lu melihat bahwa soal cara berpikir Prof. Mahfud yang lompatannya jauh ke depan itu, bisa nggak sih itu membumi dan dilakukan dari nanti lah setelah langsung terpilih gitu? Jadi yang namanya inovasi teknologi dan regulasi itu jalannya nggak pernah bareng. Pasti inovasi duluan, pasti selalu. Yang namanya regulasi dan peraturan itu ngikut di belakang, pasti. Dan karena nama inovasi itu selalu bergulir dengan sangat cepat, hampir nggak bisa dikejar sebenarnya. Makanya butuh ada ancang-ancang kan, butuh ada antisipasi gitu. Karena sudah banyak hal sebenarnya. Contoh deh misalnya, sempat disebut soal kripto misalnya, gitu. Itu kan menjamur dulu banyak dulu, baru akhirnya diperketat regulasinya kan. Respons ya. Kita ngomongin soal e-commerce misalnya ya. Kita ngomongin soal dulu, kita tarik lagi lebih jauh lagi, ngomongin soal sosial media misalnya. Gitu. Itu kan ada dulu barangnya, ada dulu teknologinya, ada dulu penggunanya, baru diatur. Nah, itu sebenarnya sama, itu menurut gue cara berpikir yang benar yang diutarakan oleh Prof. Mahfud. Bahwa ketika mau memutuskan sebuah regulasi, sebuah peraturan, kan nggak bisa asal-asalan. Ya kan? Harus dikaji dengan benar, dengan ilmiah gitu. Dan gue selalu mengatakan bahwa itu nggak bisa jadi sesuatu yang hanya diputuskan oleh 1-2 orang, 3-4 orang dalam ruang tertutup ngomong setengah jam atau 2 jam gitu, nggak bisa. Bos, bikin undang-undang itu berapa lama prosesnya coba? Ya kan? Panjang gitu. Ada yang bertahun-tahun kagak kelar RUU-nya gitu. Bener. Ya kan? Gitu. Itu kayak, ya jangankan yang soal ekonomi, penghapusan kekerasan seksual aja itu udah panjang banget. Betul. Itu sampai carry over kan. Yang kemarin sempat disebut juga oleh Prof. Mahfud, disebut undang-undang PDP, perlindungan data pribadi misalnya. Berapa lama bos ini ngomongin nih? Iya kan? Iya. Jadi kalau misalnya kita, lagi-lagi kan lo tadi nanya, ini kan berarti menunjukkan lompatan berpikir gitu ya. Memang yang namanya kesiapan antisipasi ancang-ancang itu bukan cuma harus dimiliki oleh orang yang akan melakukan inovasi teknologinya. Tapi Prof. Mahfud berpikir sebagai seorang ahli hukum, bagaimana nih kita menyiapkan kerangka hukum ke depannya agar jangan sampai ketinggalan jauh nih regulasi dengan inovasi gitu. Kita kemudian melihat bahwa
Oke lah, debat cawapres yang kali ini udah selesai. Kita sedang menuju kemudian debat capres dan debat cawapres selanjutnya. Kalau menurut lu kemudian akankah di debat, khususnya debat cawapres lah ya, karena kita konteksnya Pak Mahfud, di debat cawapres selanjutnya Pak Mahfud akan tetap bisa menjaga performanya dalam artian mampu menyampaikan gagasannya secara elaboratif ke masyarakat gitu. Pasti, karena menurut gue kalau buat Prof Mahfud itu bukan performance ya, itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang memang didesain sedemikian rupa. Yang Prof Mahfud emang demikian apa adanya, gitu. Menurut gue Prof Mahfud itu kemarin bukan orang yang harus berlatih berjam-jam atau berhari-hari gitu, karena dia hanya seperti, dia emang seperti itulah, kita tahu Prof Mahfud udah lama kan kita lihat di TV, di media gitu. Apa yang ditampilkan memang apa adanya. Dan kalau tadi nanya apakah bisa terus seperti itu performanya, menurut gua nggak, akan lebih baik lagi pasti. Oh, akan lebih baik lagi justru ya? Akan lebih baik lagi. Pasti akan lagi. Terus meningkat. Gitu. Ganjar Mahfud itu nggak pernah jalan di tempat, bos. Selalu ke arah yang lebih baik. Gitu. Satset tastes gitu ya? Satset tastes. Kemarin udah bagus, kemarin udah oke, akan lebih baik, lebih bagus lagi pasti. Lu percaya nggak itu akan kemudian mempengaruhi pemilih? Karena sampai hari ini kita masih dengar banyak orang yang ngomong debat tidak akan mempengaruhi persepsi pemilih sama sekali. Ya, kemarin kalau nggak salah siapa yang ngomongin? Bang Effendi Ghazali bilang, orang yang biasanya bilang debat itu tidak akan ngaruh, debat itu tidak akan bisa mengubah perilaku pilihan voters, itu adalah orang-orang yang sebenarnya kurang begitu berani debat. Iya. Gitu. Jadi menurut gue itu bukan isu sih. Gue percaya sama Indonesia, gue percaya sama rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu tidak buta, ya tidak tuli. Mereka bisa melihat dan mendengar mana yang terbaik untuk Indonesia. Oke. Thank you, Bang Pange. Thank you. Siap. Untuk waktunya dari debat kemarin, kalau gue sendiri, gue sih bisa melihat mana yang pemimpin, mana yang pembeo. Jadi semoga Ganjar Mahfud emang paling satset ke depan. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di Open Table selanjutnya.